Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat. Kita juga sudah mengetahui bahwa Thailand menancapkan satu kaki mereka, setidaknya ada di babak final. Setelah tim asuhan Alexander Polking ini mengatasi juara bertahan, Vietnam dengan clean sheet, 2 gol tanpa balas. Ini pertandingan yang mengesankan bagi tim Gajah Perang, julukan untuk tim Thailand. Ya, karena Vietnam eh, tim yang sangat bagus sekali, ya. Sulit untuk mengalahkan mereka kalau di level Asia Tenggara, apalagi dengan sangat telak, dan Thailand melakukan itu. Mereka menghentikan superioritas yang dimiliki oleh pelatih Park Sang-heo, ya. Ketika mereka tidak terkalahkan dalam 33 pertandingan sebelumnya. Park Hang-seo ini memimpin Vietnam dari November 2017 ya kalau tidak salah. Dan setelah itu tim-tim Asia Tenggara itu sulit untuk bisa mengalahkan Vietnam di bawah asuhan Park Hang-seo, pelatih asal Korea ini. Namun angka mereka terhenti di 34. Thailand menghentikan mereka di leg pertama babak semifinal Piala AFF 2020 yang dimainkan di 2021 ya karena ada pandemi. Dan sebelumnya mereka mencatat, Vietnam ini mencatat 27 kemenangan dari 33 rekor mereka yang tidak kalah dengan tim-tim di Asia Tenggara. Dan hanya ada 6 kali ya, kalau tidak salah mereka ditahan imbang. Salah satu di antaranya adalah tim Garuda Indonesia di bawah Sintayong menahan mereka. Thailand 2 kali sebelum menang kemarin, 2 kali sempat menahan Vietnam. Kemudian ada 2 negara lagi itu Myanmar dan Malaysia yang mampu menahan Vietnam, ya. Selebihnya sulit untuk bisa mengatasi Vietnam. Jadi tim kita beruntung bisa masuk di dalam 4 tim di Asia Tenggara yang mampu menjegal Vietnam dengan hasil imbang. Dan Thailand membuktikan ketangguhan mereka, kini menjadi favorit juara di Piala AFF 2020 setelah memukul Vietnam. Ya. Saya pikir Vietnam butuh 3 gol di leg kedua nantinya tanggal 26 Desember untuk bisa melaju ke babak final. Namun saya rasa ini pekerjaan yang tidak mudah, pekerjaan yang sulit. Kalau melihat pertandingan pertama pun mereka itu kalah dalam penguasaan bola menghadapi Thailand. Mereka memang melancarkan sekitar 14 tembakan tapi hanya 2 on target. Thailand sangat efisien sekali, 6 tembakan mereka, ada 3 on target, 2 diantaranya berbuah gol ya. Yang diciptakan oleh gelandang serang mereka yang sangat lincah, konon disebut sebagai Messi-nya Thailand, ya, Chanatip Songkrasin, ya, 2 gol. Dan itu mereka hukum Vietnam hanya dalam waktu tidak sampai 25 menit, ya, di babak pertama. Menit 14 dan 23 ya, kalau tidak salah dibuat oleh Songkrasin ini. Mestinya pemain Thailand ini bisa membuat hat-trick. Ya. Ada penalti yang diberikan wasit, ya. Al-Abda, wasit yang memimpin pertandingan, itu di menit 84 ya. Tetapi tidak bisa dihasilkan dengan baik ya. Digagalkan oleh penjaga gawang Vietnam dan Songkrasin ini tidak membuat hat-trick, hanya 2 gol. Memang ada penyesalan dari dia. Kalau dia bisa membuat hat-trick dengan jarak margin 3 gol, ini akan sangat sulit bagi Vietnam untuk bisa melakukan pembalasan atau membalikkan keadaan mereka di leg kedua. Nah, Vietnam harus mencari 4 gol kalau itu 3-0 diakhiri oleh Thailand. Tapi dengan 2-0 saja menang ini sudah sulit. Ya, sudah sulit. Untuk bisa mengalahkan Thailand 3-0, 4-0, saya pikir pekerjaan berat, butuh perjuangan dan Thailand lagi bagus-bagusnya. Thailand mampu bermain dengan sangat bagus. Jadi taktik mereka dengan bermain lebih terbuka, agresif ya, yang diterapkan oleh Alexander Polking membuat Vietnam itu tidak berkutik. Mereka kadang terlihat bermain dengan 5 back tapi kemudian ada 4 back, ada 3 gelandang, jadi 4-3-2-1 yang dimainkan dengan Terasil Dangda yang ada di depan dan Carasut yang ada juga di depan. Kemudian di belakangnya ada Songkrasin ini, pemain yang sangat berbahaya. Namun kalau saya lihat kunci kemarin penampilan mereka ada di Yoyen ya, gelandang mereka yang sangat mobile di tengah, sangat bagus bersama dengan Sukit. Ini adalah perpaduan yang baik yang membuat gelandang-gelandang dari Vietnam tidak bisa berbuat banyak ya. Jadi kalau bisa dikatakan
mereka sekarang ya, kalau saya bilang satu kaki di final, tinggal menunggu melihat semifinal kedua ya, di mana Indonesia menjadi tuan rumah ya, menghadapi Singapura di Stadion Nasional pada tanggal 25 ya, pada hari Sabtu besok. Siapa yang akan bisa melaju ke babak final? Sudah ditunggu terlalu pagi, memang masih ada satu leg, tapi sudah ditunggu, saya pikir 90% sudah ditunggu oleh Thailand yang bermain sangat baik sekali ya, menghadapi Vietnam. Ya, saya katakan bahwa rekor mereka terhenti, Vietnam dan Thailand sekarang berada pada track yang benar untuk bisa merebut gelar juara. Banyak media-media sudah mengatakan demikian bahwa Thailand ini difavoritkan. Namun siapapun yang ke final, Indonesia atau Singapura, bahwa segala sesuatu bisa saja terjadi. Boleh saja orang mengunggulkan di atas kertas Thailand, memang karena permainan mereka bagus, sangat siap sekali, materi pemain mereka oke. Karena itu memang sudah terlihat mereka bisa sukses mengalahkan Vietnam ini, karena dalam pertandingan terakhir ini di luar dugaan dan suatu taktik yang sangat bagus yang dari Paul King ya, dan mengejutkan bagi tuan rumah Singapura dalam perebutan juara grup ya, di grup A. Pertandingan terakhir itu di mana Thailand menang dengan 2-0, clean sheet juga. Paul King tidak menurunkan 11 pemain starting 11 terbaik dia. Semua yang ditampilkan adalah pemain lapis kedua melawan Singapura. Dangda tidak main, Terasil Dangda, juga Song Krasin juga cadangan ya. Puprom penjaga gawang mereka, Puprom ini tidak dimainkan semua. Yoyen tidak ada, Sukit tidak ada. 11 pemain terbaik mereka itu tidak bermain dan mereka masih bisa menang 2-0 untuk bisa menjadi juara grup luar biasa. Dengan kebugaran ini yang kemudian tampil di leg pertama menghadapi Vietnam, dan mereka tampil sangat bagus karena bugar ya, banyak waktu istirahat dari pemain-pemain utama ini, dan memang jelas terlihat bahwa Vietnam itu tidak berdaya menghadapi mereka. Walaupun memang ada beberapa kerugian yang konon disinyalir oleh Park Hang-seo ini merugikan Vietnam ya, termasuk salah satu tindakan dari penjaga gawang Thailand, Butpron, ketika menghadang pemain mereka ya, pemain nomor punggung 9 mereka yang masuk ke mendekati kotak penalti saat itu, di mana Butpron keluar dan mengambil ya Nguyen Van Toan ya, pemain tersebut yang masuk, tapi wasit tidak memberikan kartu merah. Mestinya ini kartu merah yang dilihat, tapi yang diberikan oleh Al Abda kartu kuning, sehingga ini mengundang reaksi keras dari Park Hang-seo ya, sama juga kubu ofisial yang memprotes ini. Media-media juga di Vietnam juga melihat ini bahwa ada kejanggalan ya. Banyak juga beberapa momen yang dianggap merugikan, tetapi pertandingan ini sudah selesai ya. Mereka tetap harus fokus sekarang untuk melakoni leg kedua pada tanggal 26 menghadapi Thailand. Sungguh perjalanan yang sangat sulit. Saya pikir kalau bisa melihat bahwa mereka kalah dengan 2 gol, tidak mencetak gol, dan sekarang mengharuskan Vietnam itu untuk bisa mengalahkan Thailand dengan 3 gol ya, untuk bisa membuat mereka ada di babak final. Namun sekali lagi saya bisa melihat bahwa pasukan Paul King ini siap benar ya, untuk bisa meraih gelar juara pada Piala AFF 2020 setelah mereka mampu menyegal Vietnam. Vietnam mendapatkan kekalahan pertama mereka pada Piala AFF kali ini. Setelah di fase grup B mereka tidak terkalahkan, hanya sekali mereka ditahan oleh Evan Dimas dan kawan-kawan 0-0 di grup B. Tapi sesudah itu mereka tidak pernah terkalahkan. Bahkan mereka tidak kebobolan di fase grup yang memasukkan 9 kemasukan 0. Inilah gol kebobolan pertama mereka dengan 2 gol dari Song Krasin ya, ke gawang mereka. Jadi bagaimana rekor demi rekor mereka yang diciptakan dengan penampilan bagus di fase grup itu putus. Kemudian rekor dari Park Hang-seo bersama dengan Vietnam juga putus di angka 34. Yang semuanya itu dilakukan oleh Terasil Dangda dan kawan-kawan. Jadi kita akan tunggu dalam pertarungan nanti Indonesia menghadapi Singapura. Tentunya kita berharap bahwa tim nasional Indonesia ini bisa melaju sampai ke babak final menghadapi Thailand. Namun perjuangannya masih ada di leg kedua karena hasil leg pertama bermain 1-1 dengan Singapura. Posisi sekarang menjadi 50-50 karena Singapura juga punya ambisi besar untuk menghadang Indonesia dan membuat mereka melaju ke babak final, menantang kembali
Thailand yang mengalahkan mereka di fase grup terakhir grup A dengan 2-0. Tapi kalau Indonesia yang melaju ke final ini akan jauh lebih baik karena Indonesia akan berhadapan dengan semua tim. Ya, setelah bermain dengan Kamboja, Laos, kemudian Vietnam dan Malaysia di grup B, sudah berhadapan dengan Singapura di semifinal, dan kalau ke final mereka berhadapan dengan Thailand. Jadi ada 2 tim yang kuat di grup A yang dihadapi oleh tim kita. Hampir semua, kecuali memang Myanmar yang sudah tersisih, Timor Leste dan Filipina. Jadi ini akan menjadi sebuah kelengkapan bagi pasukan Sintayong kalau mereka bisa berhadapan dengan Thailand. Nah, kita akan tunggu apa yang akan terjadi nantinya di Stadion Nasional antara Indonesia menghadapi Singapura yang ditunggu oleh tim Gajah Perang Thailand. Sampai di sini pembicaraan kita. Ciao.